Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Lilo Extreme, channel di mana kisah-kisah horor terbaik kami bawakan di sini. Wow, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah warung kopi Bang Doni. Wow, kisah dari Mas Dani SBR yang makin hari makin keren aja. Dan bagaimana di sini, nih untuk episode kali ini masih bersama dengan kembarannya Doni nih, yaitu Dimas. Nah, di sini Doni baru tahu nih, di episode ini Doni baru tahu bahwasanya ada sesuatu yang mengerikan yang bersemayam di dalam tubuh kembarannya itu. Apa sih itu? Oke. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Extreme, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya untuk channel Ilo Extreme. Kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on. Santet mengerikan dari sang paman. Warung kopi Bang Doni. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Jalan tol Jagorawi nampak lengang saat Doni, Dimas dan Gembul akhirnya pulang setelah melewati malam yang panjang. Mobil yang mereka tumpangi melaju perlahan. Suasana di dalamnya hening. Ketiganya tampak lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga pikiran. Sebelumnya, Pak Cik Rahman dan Kamira sudah lebih dulu dibawa ke rumah sakit oleh aparat dan tim medis. Luka yang mereka alami selama penyekapan membuat mereka harus mendapatkan perawatan segera. Di dalam mobil, sambil menyetir, Dimas menyandarkan kepalanya ke kursi. Ia mengembuskan nafas panjang. Aku ndak nyangka, ternyata kamu jago gelut juga, Don. Aku jadi malu. Gumamnya pelan. Malu? Malu ngapa? Tanya Doni. Ya gimana aku ndak malu, Don? Wong aku udah ngomong-ngomong ke semua kalau aku itu udah belajar bela diri dari kecil. Tahu begitu mending aku menang wae, ungkap Dimas. Menang? Menang apaan sih? Tanya Doni. Menang aku diem. Mending aku diem aja, ndak usah banyak ngomong, jawab Dimas sewot. Ya kagak gitu juga. Kalau lu kagak cerita, lah kita kan kagak ada yang tahu cerita masa lalu lu, kehidupan lu, ucap Doni berusaha menenangkan Dimas. Tapi kenapa kamu ndak cerita kalau kamu juga ahli bela diri, Don? Ya kan gak ada yang nanya. Lagian siapa yang ahli? Gue cuma bisaan doang. Lah, so merendah kamu, Don. Benci aku. Ih, bolehnya sewot, saut Doni lagi. Kemudian Dimas sempat melihat ke belakang dan melihat sosok Gembul yang nampak tertidur. Don, tapi aku penasaran ya. Tadi itu si Gembul ngapain? Lawang cuma nyentuh begitu aja, musuh langsung geledak sampai kayak begitu. Terus kenapa bapak-bapak yang tadi kita lawan itu kuat pol? Aku baru ketemu orang macam begitu. Padahal aku sering banget sparring. Gak ada yang kuat kayak dia. Lagian dia juga kayaknya sudah berumur, tapi tenaganya jancok, umpat Dimas. Mendengar itu, Doni langsung menjelaskan siapakah sosok Gembul sebenarnya kepada Dimas. Si Gembul itu bukan badannya doang yang gede, tapi ilmunya juga gede. Ilmu apa tuh, Don? Tanya Dimas penasaran. Ilmu kebatinan. Jadi kalau ada masalah-masalah goib, si Gembul yang maju kayak tadi gitu, jawab Doni. Walah, jadi si Gembul itu dukun? Dukun? Barangan banget lo kalau ngomong. Bukan, dia tuh lulusan pesantren, tapi dulu dia diajarin sama gurunya, makanya dia punya kemampuan kayak begitu. Nah, kalau masalah bapak-bapak yang tadi kita lawan gimana? Kok bisa ya dia punya tenaga kayak begitu? Padahal aku ini sering sparring loh, malahan hampir jadi atlet. Tanya Dimas lagi. Pedal Dim, lu kan kalau bertarungnya di dalam ring ada wasitnya. Lah ini kan pertarungan jalanan, kagak ada wasit, saut Doni. Ya kalau itu aku juga tahu, Don. Yang aku tanya, kenapa orang sumuran itu bisa punya tenaga kayak begitu? Wong aku hantem gak terasa sama dia, malah aku diantem balik kayak Dian. Oh,
Dia tuh pakai tenaga setan. Terang aja dia kuat. Lah gua aja awal kebanting sama dia, ucap Doni. Tapi kok kamu akhirnya bisa ngalahin dia, Don? Apa kamu pakai tenaga setan juga? Tanya Dimas yang langsung membuat Doni tersentak. Astagfirullah. Lu kata gua musyrik, ah? Ya kagak lah. Gua punya tenaga dalam. Kebetulan gua udah pelajarin dibantu sama si Gembul, sahut Doni sewot. Oh begitu tah. Kalau boleh tahu kamu belinya di mana, Don? Aku juga kepingin, Don. Tanya Dimas polos. Beli? Lalu kata kue cucur bisa dibeli? Ini entu turunan. Kalau kata emak gua mah udah diturunin dari engkong. Engkong? Engkong itu apa, Don? Tanya Dimas lagi. Elah, engkong hanya kagak tahu. Engkong itu kakek gua. Jawab Doni lagi. Loh, kalau kakek kamu, berarti kakek aku juga dong. Kok aku nggak diturunin sih, Don? Protes Dimas. Ya elah, dim. Waktu bayi lu kan kagak ada di mari. Lah ini kan kagak otomatis, ucap Doni. Ya udah, engkong sekarang tinggalnya di mana? Aku juga mau belajar soalnya. Engkong udah kagak ada, udah lama meninggal. Berarti aku nggak bisa dong punya tenaga dalam kayak kamu. Ya udah, bagi aku sedikit tenaga dalam punya kamu ya. Pinta Dimas memelas. Bujuk Dani bocah kagak ngerti pisan. Ya kagak bisa Dimas. Lah masa tenaga dalam dibagi-bagi? Mangga dodol, saut Doni sewot. Pelit kamu, Don. Aku ini kan saudara kamu. Kalau aku jadi kamu, aku bakalan kasih apa yang kamu mau. Jangan-jangan kamu minta bayaran. Berapa? Mau berapa kamu minta? 100 juta? 500 juta? Apa 1 miliar? Tinggal sebut, nanti aku transfer. Tanya Dimas menggebu-gebu. Buset, bodoh amat. Kagak ngerti pisan lu kalau dikasih tahu. Yah, jawab Doni. Di kursi belakang, Gembul terlihat setengah terpejam. Tubuhnya masih terasa lemas setelah mengeluarkan tenaga besar saat mengusir makhluk yang merasuki Robi sebelumnya. Oh, ada apa sih ribut-ribut? Keluhnya lirik. Dimas yang menyetir langsung mengadu pada Gembul. Ini loh, Pul. Si Doni gak mau bagi tenaga dalamnya sama aku, ujarnya santai. Mendengar itu, Gembul menanggapinya dengan santai. Oh, yang mana bisa Mas Dimas? Bang Doni aja baru bisa ngeluarinya. Dia juga gak paham sama tenaga dalam yang dia punya, terang Gembul. Beberapa detik hening, lalu Doni kembali berbicara. Dim, emang apa sih? Pengen banget lo romannya sama tenaga dalam? Dimas melirik sekilas. Untuk apa? Ya untuk aku pakai buat keperluan aku lah. Mungkin saja ke depannya aku bisa jadi atlet MMA. Soalnya dulu aku tuh dilarang sama papi. Sekarang kan papi udah gak ada. Ya aku bebas dong nentuin arah hidup aku selanjutnya, ujar Dimas panjang lebar. Lah, lu kan udah kaya, udah jadi pimpinan perusahaan. Mau nyari apa lagi lu? Tanya Doni penasaran. Ini bukan soal uang, Don, tapi legasi. Kalau aku jadi atlet MMA terus lolos masuk UFC, apalagi sampai juara dunia, pasti namaku bakal diingat sama anak cucuku, Don. Mungkin aku bakalan jadi orang pertama di Indonesia yang bakalan jadi juara dunia UFC. Beber Dimas menjelaskan maksud dibalik keinginannya untuk memiliki tenaga dalam seperti Doni. Mendengar itu, Doni langsung tersenyum sinis. Kata bakal apaan? Dim, ilmu begini mah kagak bisa dipakai bakal sembarangan. Apalagi bakal kepentingan pribadi. Untuk ilmu bisa hilang kapan aja. Gue mah kagak pernah pakai nih ilmu bakal keuntungan pribadi. Gue makanya bakal nolong orang, ujar Doni menasehati saudara kembarnya tersebut. Di situ Dimas tidak langsung menjawab. Dia hanya mengangkat bahu sambil menatap jalan. Yowis, jangan dibahas lagi. Namanya juga usaha, ucapnya singkat. Kemudian mobil terus melaju membelah jalanan yang sepi menuju kediaman Doni. Keesokan harinya, terlihat Doni, Gembul dan Jumeri sarapan nasi uduk buatan Mak Zubaida, dan tentunya mereka ketambahan satu personil yaitu Dimas. Dari keempatnya terlihat Dimas yang paling lahap menyantap sarapannya tak ayal menjadi perhatian yang lain. Bul, lihat tuh, biar kata si Dimas selama ini tinggal di Surabaya, tapi lidahnya lidah Bekasi. Lah doyan amat dia sama nasi uduk buatan mak gua, ujar Doni meledek Dimas. Oh iya ya bang, padahal mah kelihatannya dia kayaknya elegan, kayak orang-orang kaya, tapi makannya kayak begitu, bikin malu. Oh, saut Gembul ikut meledek Dimas. Mendengar itu, Dimas seolah tak peduli
karena ia sangat menikmati sarapannya di pagi itu. Don, kamu kenapa sih izinin mak kamu jualan? Padahal keuangan kamu udah bagus, kafe kamu rame. Belum lagi kata kamu mau dapat uang sewa dari tanah dari POB sebelah. Apa masih kurang? Kalau masih kurang biar aku bantu, tanya Dimas panjang lebar. Di situ Doni langsung mengernyitkan keningnya memandangi Dimas. Dimsum, emak bukannya kekurangan duit, tapi emang dianya aja yang masih mau jualan. Katanya kalau dia kagak jualan badannya pada ngerenteng. Pakai ngajarin gua lu bakul, saut Doni sewot. Oh begitu, aku pikir kamu kesangkut utang pinjol gara-gara judol. Terus hasil dari kafe kamu gak cukup, makanya emas sampai harus jualan. Seloro Dimas yang langsung membuat Doni emosi. Bujuk, emang lu kata gua apaan sih Dim? Hina amat rumahnya gua. Asal lu tahu ya, jangan kata judol, main judi aja seumur hidup gua kagak pernah. Gua kagak bisa main remi, paling banter main gaple, itu juga sama bapak-bapak sini. Hukumannya pakai helm, kagak pakai duit, saut Doni sewot. Mendengar itu Dimas hanya tersenyum. Don't be angry my brother, aku cuma nanya, aku ini saudara kembarmu, ya aku harus tahu dong keadaan kamu yang sebenarnya. Sundel lu, kempesin juga lu ban mobil lu ntar. Don, mobilku ini kalau bannya kempes nggak akan terasa, jadi aku masih bisa ke bengkel terdekat, ucap Dimas santai. Ujuk sombong banget ya anak. Bener ini mah gue siram kopi ke depannya ntar, sentak Doni lagi semakin jengkel. Di sisi lain nampak Jumri berbisik-bisik dengan Gembul. Mas, kayaknya sekarang Bang Doni dapat lawan seimbang ya. Ya Jum, saya jadi gak jadi pelan biasanya lagi. Saut Gembul sambil cengengesan. Setelah sedikit reda, Doni sempat melihat Dimas dari atas kepala sampai kakinya. Di situ dia langsung berkomentar. Dimas, lu kapan sih ngambil pakaian lu di hotel? Lu kan jadinya pakai baju sama celana gua mulu ini. Emang kenapa? Gak boleh? Tanya Dimas santai. Ya boleh, tapi masalahnya lu kagak minjem baju sama celananya doang, tapi sama sempak sekalian. Lah kemarin boxer gue dipakai. Emang sih kita kembaran, tapi kan gue geli juga lama-lama, protes Doni. Sambil mengunyah sarapannya, Dimas pun berkata, aku malas ngambil Don, nanti aja sekalian pas aku mau pulang. Oke kalau emang begitu, ya tapi keenggak-enggaknya mah lu beli sempak ngapa? No, banyak di Indomaret. Sempak aku khusus Don, di sini ndak ada tokonya. Kalau pakai sempak merek lain, selangkangan aku suka iritasi, suka gatel-gatel. Lah, itu lu pakai sempak gua kagak ngapa-ngapa. Alasan aja lu tanya Doni. Ya makanya aku pakai sempak kamu, kulitku itu ndak iritasi. Aku juga heran Don, jawab Dimas lagi. Mendengar hal itu, Doni hanya bisa manyun. Ia tak tahu lagi dalam menghadapi perilaku saudara kembar tersebut. Tak berselang lama, Pak Sadeli muncul. Terlihat ia berniat untuk membeli sarapan nasi uduk buatan Pak Zubaida. Assalamualaikum, salamnya. Waalaikumsalam, jawab semuanya. Di situ, Pak Sadeli sempat renyak. Dia nampak bingung dengan pemandangan di depannya. Nah loh, ngomong-ngomong ini yang Doni mana yang Dimas mana dah? Sama bener. Gua sampai kagak bisa bedain, tanya Pak Sadeli. Rupanya saat Dimas memakai pakaian milik Doni, rupa mereka sangatlah mirip sehingga tidak bisa dibedakan dengan mata telanjang. Kebetulan bila tidak memakai minyak rambut, potongan Dimas sangat sama dengan Doni. Mendengar itu, Dimas langsung nyeletuk. Kalau itu gampang Pak RT, yang lebih ganteng dan lebih terawat yaitu saya, Dimas. Bisa aja lo ember bocor, otak lu tuh sengkle, saut Doni tak terima. Nah kalau begini gue baru tahu nih, yang mana Doni, yang mana Dimas. Lah congor mah kagak bakal bohong, ujar Pak Sadeli. Kemudian Pak Sadeli pun langsung memesan sarapannya. Setelah dapat, ia nampak melahapnya sambil menceritakan sesuatu. Lu pada tahu kagak? Ucap Pak Sadeli. Kagak tahu, jawab Doni tiba-tiba saja. Ya elah Don, ngapa dijawab segala sih? Ucap Pak Sadeli. Tadi kan emang nanya, ya saya jawab, saut Doni lagi. Ya makanya, gue mau kasih tahu dulu ini, ujar Pak Sadeli. Ya kalau emang mau ngasih tahu, jangan pakai nanya dulu, celoteh Doni. Mendapati itu, Gembul nampak berbisik pada Dimas. Mas Dimas jangan heran ya, kalau Pak RT sama Bang Doni emang begini, bahas begituan aja bisa seharian. Ya Pul, lama-lama
Aku bisa ketularan sableng. Kembali Pak Sadli melanjutkan ceritanya. Jadi begini nih, kemarin gua tuh ditraktir sama teman gua makan di restoran Arab. Udah, tumben. Siapa bang? Tanya Doni. Sohib gue di Facebook. Dia katanya habis dapat rezeki. Terus Don, pas gue mau mesen makanannya, dah aneh-aneh banget namanya. Masa ada menu namanya nasi berani? Lah, nasi berani kagak ditakut-takutin tuh nasi. Ditakut-takutin sama rawan setan juga kagak bakalan mundur dia. Celoteh Pak Sadli. Mendengar itu, Doni langsung merungutkan dahinya. Nasi berani, nasi biryani itu namanya. Dih, norak amat abang. Sama anu lagi Don, nasi mandi. Lah elah, kagak sekalian aja nasi keramas. Ujar Pak Sadli. Idih, ini aki-aki protes aja. Lah emang begitu namanya, saud Doni. Tapi alhamdulillah, gue udah ngerasain daging ontok. Elah Don, enak banget rasanya. Ucap Pak Sadli. Mendengar itu, Gembul nampak antusias. Dia pun langsung bertanya, apa iya Pak RT? Rasanya gimana tuh Pak RT daging ontak? Rasanya gimana? Ya rasa daging. Ama habis makan, jalan lu berasa lambat. Celoteh Pak Sadli. Kembali di sini Doni mengernyitkan dahinya. Nah, kagak sekalian, habis makan punggung abang kayak ada punuknya, saud Doni sewot. Pagi itu, suasana di kediaman Doni terasa sangat meriah. Dimas yang berada di tengah suasana tersebut merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Tawa yang terdengar lepas, kebersamaan terjalin begitu erat tanpa dibatasi oleh norma-norma, membuat alam bawah sadarnya menyuruh untuk tinggal lebih lama. Namun, kenyamanan Dimas terganggu oleh sebuah panggilan dari ponsel miliknya. Rupanya, panggilan itu berasal dari Wandaru, asisten sekaligus sahabatnya tersebut. Dari balik ponsel, Wandaru pun berkata, Bos pulang kapan ini bos? Kenapa memangnya? Tanya balik Dimas. Ya banyak yang harus bos tanda tangan ini, berkasnya udah numpuk. Ya wis, lusa aku balik. Saud Dimas. Jangan lama-lama bos, suasana udah gak kondusif nih. Taulah paman bos gimana, ujar Wandaru. Kenapa dia? Tanya Dimas penasaran. Biasa bos, ngedumel. Malahan yang saya dengar, dia mulai ngomongin bos sama para manajer, jawab Wandaru. Biarin aja Ru, jangan dikupris. Ya wis ya, aku lagi sibuk, ucap Dimas yang langsung menutup ponselnya. Sementara itu, di Surabaya, nampak Wandaru menggeleng-gelengkan kepalanya saat Dimas menutup percakapan telepon mereka. Dimas, apa kamu udah tahu kalau paman kamu itu berambisi nyingkirin kamu? Gumam dalam hati. Perusahaan yang dipimpin Dimas merupakan perusahaan konstruksi yang cukup besar. Selain bergerak sebagai kontraktor umum, perusahaan tersebut juga memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang developer, real estate, pemasok material, serta desain arsitektur. Sebagai pemimpin perusahaan besar, Dimas tentu memiliki banyak pihak yang tidak menyukainya. Ancaman tidak hanya datang dari luar perusahaan, tetapi juga dari dalam. Salah satunya adalah pamannya sendiri. Dimas memiliki seorang paman bernama Hendro Margono yang kini menjabat sebagai direktur keuangan di perusahaan tersebut. Sejak dulu, Hendro memang tidak menyukai Dimas, namun ia tidak pernah menunjukkannya secara terang-terangan. Terlebih lagi setelah sang kakak Herman Margono meninggal dunia. Posisi pimpinan tertinggi perusahaan justru jatuh ke tangan Dimas. Hal itu semakin memperbesar ketidaksukaannya. Di sebuah rumah mewah di Surabaya, terlihat seorang pria setengah baya tengah duduk santai di kursi menghisap sebatang cerutu. Dia adalah Hendro Margono. Di hadapannya berdiri Erik, ajudan sekaligus orang kepercayaannya yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Erik mengetahui betul seluk-beluk dan sepak terjang Hendro serta menyimpan banyak rahasia yang tidak diketahui orang lain. Bocah ingusan itu memang udah pantas memimpin perusahaan. Buktinya,
Sudah 4 hari dia tidak pernah hadir dalam rapat, ujar Hendro dengan nada kesal. Ya Pak, semua berkas pengajuan dana jadi tertahan, menunggu persetujuan dari Pak Dimas Pak, saut Erik. Hendro menghembuskan asap cerutunya perlahan. Dulu itu aku udah bilang sama almarhum kakakku, anaknya itu ndak becus mimpin perusahaan. Tapi waktu dia sakit, malah langsung nunjuk Dimas sebagai direktur utama. Semasem, ucapnya dengan nada tidak puas. Hendro menggeleng pelan. Sekarang jadinya ya kayak gini. Aku harus berada di bawah kendali anak ingusan itu. Tapi Pak, saya juga terkadang heran Pak. Bagaimana Pak Dimas itu selalu lolos dari semua jebakan kita ya Pak? Padahal kita sudah merancangnya matang-matang, ucap Erik. Sepertinya bocah ingusan itu selalu beruntung. Tapi aku yakin keberuntungannya itu suatu saat akan habis, ujar Hendro. Saya mau tanya, Bapak masih ingat gak dulu Pak, pas pertama kita ngirimin santet sama Pak Dimas? Mendengar itu, Hendro tampak memicingkan matanya, mencoba mengingat kejadian lama yang sudah terjadi puluhan tahun lalu saat Dimas masih berusia sekitar 8 tahun. Ya, aku ingat. Dulu Dimas itu masih kecil. Waktu itu aku minta sama Mbah Jiran untuk ngerjain Dimas. Aku minta agar dia dibuat terganggu pikirannya, tapi gagal. Gak tahu kenapa. Padahal Mbah Jiran itu terkenal sebagai dukun ampuh. Banyak teman-temanku waktu itu berhasil kalau pakai jasanya, ujar Hendro panjang lebar. Ya, saya juga ingat Pak. Karena tidak lama dari situ, Mbah Jiran meninggal. Padahal kita masih butuh tenaganya waktu itu, saut Erik. Rupanya, memang sejak lama Hendro sudah berusaha menyingkirkan Dimas, baik melalui cara gaib maupun secara langsung. Namun, setiap upaya yang ia lakukan selalu berakhir dengan kegagalan. Kembali ke Bekasi, siang itu terlihat Dimas sedang duduk santai di ruang tamu seperti biasa. Dia memeriksa berkas-berkas yang dikirim Wandaro untuk diperiksanya. Tak lama berselang, Bonis nampak ingin keluar rumah. Dan di situ Dimas langsung menyapanya. Nis, kamu mau kemana? Tanya Dimas. Mau ke mall Kak, udah janjian sama temen, jawab Bonis. Naik apa? Naik motor lah. Duh, gak bahaya tah? Naik Grab aja, nanti kalau hujan gimana? Tanya Dimas cemas. Terlihat sekali jika Dimas sangat mencemaskan adiknya tersebut. Ya, walau hubungan kakak adik itu baru seumur jagung, namun Dimas terlihat protektif pada Bonis. Yaelah Kak, ya kalau hujan Bonis neduh lah, biasa keles, ujar Bonis. Ya udah, kamu punya nomor rekening gak? Tanya Dimas tiba-tiba. Nomor rekening? Ada. Emangnya bakal apaan? Tanya Bonis kebingungan. Kakak mau transfer buat jajan kamu. Katanya kamu mau ke mall kan? Asik beneran nih. Makasih ya Kak, saut Bonis kegirangan. Di situ Bonis langsung memberikan nomor rekeningnya. Dan betapa terkejutnya Bonis ketika tahu berapa nominal uang yang ditransfer oleh Dimas. Masya Allah, ini beneran nih kakak transfer Bonis segini? Tanya Bonis. Kenapa? Kurang ya? Kalau kurang biar kakak transfer lagi, saut Dimas. Di situ Bonis langsung menjaga Dimas untuk kembali mentransfer uang padanya. Jangan. Ini kebanyakan kok. Bonis takut nanti diomelin sama emak lagi, ucapnya. Rupanya saat itu Dimas mentransfer Bonis sebesar 5 juta rupiah. Tak heran, Bonis terkejut karena selama ini belum pernah ada orang yang memberinya uang sebanyak itu secara cuma-cuma. Ya udah, jangan sampai ketahuan emak kalau gitu ya, ucap Dimas santai. Mendengar itu, Bonis langsung sumringah. Ia tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih pada kakaknya. Sepeninggalan Bonis, giliran Doni yang keluar dari kamarnya. Melihat Doni yang sudah rapi, Dimas pun langsung bertanya. Mau kemana kamu Don? Gue mau ini nih, jenguk Pak Ciraman. Lu mau ikut kagak? Sama sekalian jenguk Kamira di rumah sakit, tanya Doni. Aku ikut Don, kebetulan aku mau sekalian ambil pakaianku di hotel. Bisa kan? Tanya Dimas balik. Ya udah buru, ganti pakaian lu. Tadi gue kayaknya denger suaranya si Bonis ya. Mana tuh bocah tuh? Dia baru aja pergi. Katanya mau ke mall, mau ketemu sama teman-temannya. Jelas Dimas. Main mulu tuh bocah, kerjaannya bukan belajar, gerutu Doni. Kemudian Dimas pun mengganti pakaiannya.
Lebih tepatnya, memakai pakaian milik Doni. Setelah selesai, Doni terkejut melihat apa yang dipakai Dimas. Ternyata Dimas mengenakan baju pemberian Nani yang belum sempat dipakai Doni. Sundel banget tuh. Lu jangan pakai bajunya entu. Oprek lu pasti lu ya. Tuh baju kan udah gue umpetin tuh. Gue taruh paling bawah. Sentak Doni. Nah apa sih Don? Baju biasa ini gak ada yang istimewa. Saut Dimas santai. Itu baju baru dibeliin sama si Nani Marenan. Belum sempet gue pakai. Masa lu yang merawanin? Protes Doni. Ya ampun Don. Ini tuh cuma baju, bukan pacar kamu. Masa sampai dibilang merawanin segala sih? Bodoh amat. Lu ganti kagak? Buru, jangan pakai yang ini. Paksa Doni sambil mendorong Dimas kembali masuk ke dalam kamar. Baju kamu gak ada yang aku suka modelnya Don, ucap Dimas memberi alasan. Bodoh amat. Kalau kagak ada yang lu suka, mendingan lu telanjang dada aja, saut Doni sewot. Terpaksa Dimas mengganti pakaiannya dengan baju yang lain. Saat hendak berangkat, Dimas sempat menatap langit. Tatapannya terlihat serius, seolah ada sesuatu yang aneh. Entahlah, dia memperhatikan kondisi langit dengan seksama, memastikan keadaan cuaca saat itu. Sebenarnya, tak hanya sekali Dimas bersikap demikian, hal ini pun sempat diperhatikan oleh Doni. Dim, lu ngapa sih? Kalau gue perhatiin sering banget lu ngeliatin ke langit. Mau nangkep burung lu ya? Lu kalau demen burung ngomong sama gue, ntar gue anterin ke pasar pramuka, ujar Doni. Burung dokmo, aku mau memastikan hari ini hujan apa enggak, saut Dimas sewot. Kayak kucing lu, takut banget sama hujan, ledek Doni. Saat itu kembali Dimas bersikeras untuk menggunakan mobilnya, alih-alih menggunakan mobil milik Doni. Hal itu pun membuat Doni merasa tersinggung. Lu ngapa sih? Kagak mau pisah lu naik mobil gua, ucap Doni sewot. Jangan tersinggung Don, aku cuma takut mobil kamu bocor pas hujan, selora Dimas. Bujuk kagak tersinggung biji mata lu. Tuh lu ngatain gua namanya sambar geledek batu. Biar kata tua-tua begini, mobil gua masih bagus, sentak Doni. Santai, ojo nesu. Tarik nafas pelan, lepaskan. Ayo, biar aku supiri kamu. Jarang-jarang loh aku nyupiri orang, baru kamu doang. Ayo, rayu Dimas agar Doni mau berangkat menggunakan mobilnya. Akhirnya Doni pun luluh. Mereka berdua pun segera berangkat ke rumah sakit di mana Paji Rahman dan Kamira dirawat. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja turun hujan lebat. Seketika, Dimas langsung menepikan mobilnya mendadak. Hal itu membuat Doni terkejut. Bagaimana tidak, saat itu mereka tengah berada di dalam jalan tol. Astagfirullah. Dimas, ngapain lu berhenti? Jangan mendadak begini, ngapa? Ini kan di tol, bahaya. Di situ Dimas tidak langsung menjawab, namun entah mengapa wajahnya nampak berubah pucat. Don, gantian Don, kamu yang bawa mobilnya. Lalu ngapa Dim? Sakit tuh ya? Tanya Doni cemas. Iya Don, jawab Dimas singkat. Kemudian mereka pun bertukar posisi. Kini Doni ganti berada di balik kemudi, sementara Dimas nampak menutup wajahnya dengan sebuah selimut tipis yang berada di dalam mobil. Mau berobat Dim? Ntar kan kita mau ke rumah sakit sekalian aja, ucap Doni. Nggak usah Don, ntar juga sembuh sendiri, saut Dimas. Beberapa waktu kemudian keduanya pun tiba di tempat tujuan. Saat itu hujan masih turun walau hanya rintik. Dimas, nyampe nih, ayo turun, ujar Doni. Kamu aja yang turun Don, aku tunggu di mobil ya, saut Dimas yang masih menutupi kepalanya dengan selimut. Lah, lu kagak ikut turun? Dim, beneran lu kagak ngapa-ngapa? Gue jadi khawatir ini, tanya Doni cemas. Dah, tenang aja Don, aku enggak apa-apa. Aku cuma butuh istirahat sebentar, jawab Dimas. Mendapati itu, Doni mau tak mau meninggalkan Dimas di mobil. Sepeninggalan Doni, Dimas nampak mengintip keluar, melihat Doni yang berjalan masuk ke dalam rumah sakit. Di situ, dia juga menatap langit dengan penuh kecemasan. Entahlah. 1 jam kemudian, Doni kembali setelah menjenguk Paji Rahman dan Kamira. Saat itu hujan sudah berhenti dan langit berubah kemerahan, menandakan sore hari telah tiba. Kondisi Dimas pun terlihat jauh lebih baik.
Dia tampak duduk santai sambil memainkan ponselnya. Doni kembali duduk di balik kemudi. "Udah sembuh lu, Dim?" tanya Doni. "Udah. Gimana keadaan Pak Ciraman sama anaknya Kamira?" ucap Dimas balik bertanya. "Dua-duanya udah baikan. Malahan nanti malam Pak Ciraman sama Kamira mau balik ke Malaysia," ungkap Doni. "Oh begitu tah," saut Dimas. Kemudian Doni kembali bertanya apakah Dimas jadi mengambil pakaiannya di hotel tempat ia menginap sebelumnya. "Ini jadi kagak nih ngambil baju lu di hotel?" tanya Doni. "Ya jadi toh," jawab Dimas. Mendengar itu, Doni langsung menginjak pedal gas dan melajukan mobil menuju hotel yang dimaksud. Saat waktu maghrib tiba, keduanya baru sampai di hotel tersebut. Doni langsung berkata pada Dimas, Dim, gue mau nyari musola dulu ya." "Mau apa tuh, Don?" tanya Dimas. "Mau apaan? Ya mau sholat lah, udah maghrib ini," saut Doni sedikit kesal. "Apa ndak bisa nanti aja, Don? Aku ini cuma sebentar kok," ucap Dimas. "Ya kagak bisa lah, maghrib itu waktunya pendek." "Dah," saut Doni kemudian berlalu mencari musola. Dimas tampak sedikit takjub melihat saudaranya itu yang begitu disiplin dalam beribadah. Selama bersama Doni, dia belum pernah melihat Doni meninggalkan kewajibannya. Baik di rumah ataupun di luar, semuanya selalu dilakukan tepat waktu. Setelah Doni selesai sholat dan Dimas selesai mengambil pakaiannya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Doni mengajak Dimas mampir ke kafe sebelum pulang ke rumah. Di dalam mobil, tiba-tiba Dimas bertanya mengenai spiritualitas, tentang makna hidup, tujuan, dan hubungan Doni dengan tuanya. "Don, aku mau tanya, apa sebenarnya makna hidup ini bagi kamu, Don? Apa tujuan hidup kamu?" tanya Dimas. Mendengar itu Doni terlihat bingung. "Nanya apaan sih lu, Dim? Kagak ngerti gua." "Maksud aku, kamu itu kalau aku lihat-lihat rajin sekali ibadahnya. Apa sebenarnya tujuan kamu melakukan semua itu?" "Ya pakai ditanya. Ya gua mau masuk surga lah." "Surga? Jadi kalau kamu rajin ibadah, kamu pasti masuk surga?" "Ya kagak jaminan juga sih. Tergantung amal ibadah sama dosa kita dunia. Nanti kan semuanya ditimbang tuh. Berat mana, amal ibadah apa dosa kita. Tentu yang nentuin kita masuk surga apa kagak," ungkap Doni panjang lebar. "Oh begitu. Kamu rajin sholat dari kecil?" "Alhamdulillah dari kecil. Soalnya emak kalau masalah ibadah, elah keras banget. Kagak pakai kagak. Nah, makanya gue jadi kebiasaan." "Wah, berarti pahala kamu banyak dong, Don. Kenapa kamu takut banget sama dosa? Mungkin sekali-kali ndak apa-apa dong. Kalau kamu berbuat dosa, wong kamu rajin ibadah dari kecil, pasti timbangan pahala kamu lebih banyak, Don," ujar Dimas dengan teorinya. "Ya kagak begitu juga konsepnya kali, Dim. Emang tahu dari mana lu ngukurnya? Dan jangan kata dosa yang disengaja. Yang kagak disengaja aja kita kadang nyesel banget. Minta ampun sama Allah. Lagian orang kalau sekali berbuat dosa biasanya jadi keterusan. Kan ada tuh lagunya, kenapa yang asik-asik itu diharamkan, kenapa yang enak-enak itu yang dilarang, itulah perangkap setan. Arti kagak lo?" ujar Doni sambil bercanda menyanyikan lagu Roma Irama. Dimas hanya tersenyum kecil seolah mendapatkan sedikit pencerahan. Doni lalu balik bertanya, "Emang ngapa lu nanya yang begituan, Dim? "Oh ya enggak apa-apa, cuma pengen tahu aja." "Ya kalau lu pengen tahu mananya sama ustadz atau kiai atau orang yang ilmunya tinggi, jangan sama gua, takut salah gua," saut Doni. "Loh, emangnya kenapa kalau aku nanya sama kamu, Don?" "Ya kagak ngapa-ngapa juga sih, tapi ya gua jawabannya yang enteng-enteng doang. Kalau yang berat, lu tanyanya ke ustadz. Soalnya semua itu ada dasar sama hukumnya. Nah, tuh mereka bisa ada tuh ngejelasin lebih detail," ujar Doni. Dimas hanya mengangguk pelan. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di kafe warung kopi Bang Doni. Namun sialnya, saat tiba, hujan tiba-tiba turun lagi. Setelah memarkir mobil, Doni langsung mengajak Dimas turun. "Ayo Dim, turun." "Hujan, Don," saut Dimas. Elah, lari aja ngapa? Deket itu," ucap Doni. "Dah, kamu duluan aja, nanti aku nyusul," tolak Dimas. Doni akhirnya keluar dari mobil seorang diri. Saat berlari menuju kafe, dia sempat menoleh ke arah Dimas
Sekilas dia melihat wajah saudaranya itu tampak pucat. Entah kenapa Doni merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Dimas. Kemudian melihat Dimas di dalam mobil, Pak Slamet berinisiatif untuk membawakannya sebuah payung. Lagi-lagi tawaran Pak Slamet ditolaknya. Di dalam, Doni nampak menghampiri Gembul dan menanyakan mengenai keadaan kafe. Gimana Bul? Aman? Aman bang, jawab Gembul. Siang rame kagak? Tanya Doni lagi. Alhamdulillah rame bang. Oh iya, abang sendirian kesininya ya? Kok pakai mobil Mas Dimas sih? Tanya Gembul. Ya Mas Dimas lah, saut Doni. Terus Mas Dimasnya di mana ya bang? Nong jogrok dalam mobil. Gua suruh turun kagak mau. Manja banget tuh bocah. Lah takut banget ya kena hujan. Bul, tapi gua aneh dah. Dia kok kayaknya sampai segitunya dah mau hujan. Gue lihat-lihat nih, mukanya pucat. Apa dia kagak pernah mandi hujan kali ya waktu kecil? Makanya pas gede dia sawan sama hujan. Selor Doni. Mungkin dia kalau kena hujan langsung masuk angin kali bang, saut Gembul. Lemah amat, katanya mau jadi atlet. Gak sempet bang, Mas Dimas jadi atletnya, ucap Gembul mengingatkan Doni. Sama aja, no si Slam yang orangnya kayak begitu aja, kagak takut dia mau hujan. Pak Slamet mah beda bang, beda. Maksudnya Pak Slamet kodok gitu, bukan orang. Ada-ada aja lu, seloro Doni. Hingga akhirnya hujan pun berhenti. Dimas langsung menghampiri Doni yang berada di area taman. Namun sebelumnya dia sempat meminta kopi kesukaannya pada Gembul. Tak lama kemudian Dimas duduk di depan Doni sambil mengeluarkan rokok Marlboro-nya dan menyulutnya. Saat itu Doni bertanya mengenai perilaku Dimas yang tidak biasa. Dim, lu ngapa sih takut buat sama hujan? Udah Don, kamu jangan nanya hal itu. Itu bukan urusanmu, saut Dimas yang tiba-tiba berubah raut wajahnya. Bukan urusan gua, ya urusan gua lah. Lu kan saudara gua, jadi gua kudu tahu kenapa lu sampai takut segitunya sama hujan. Mendengar itu, Dimas hanya tersenyum sinis. Percuma Don, ucapnya. Doni sempat terkejut melihat sikap Dimas. Dia mulai menyadari bahwa ketakutan Dimas terhadap hujan bukanlah hal sepele. Namun Dimas tetap menutup diri dan tidak mau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama kemudian hujan tiba-tiba turun kembali. Seperti biasa, Dimas nampak panik dan menjauhkan posisi duduknya agar tidak terkena air hujan. Lihat itu, Doni langsung berinisiatif mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi jika Dimas terkena air hujan. Tanpa peringatan, Doni menarik tangan Dimas. Don, apa-apaan kamu? Sentak Dimas. Doni tidak menjawab. Ia terus menarik tangan Dimas mengarahkannya ke arah hujan. Namun Dimas melakukan perlawanan dengan cepat. Ia melepaskan genggaman Doni. Doni yang semakin penasaran kembali meraih tangan Dimas dan menariknya. Situasi pun berubah menjadi pertarungan kecil di antara keduanya. Gerakan mereka cepat dan saling menahan. Meski niat Doni hanya ingin memastikan sesuatu, Dimas tidak tinggal diam. Namun karena kemampuan bela diri Doni lebih unggul, pada akhirnya dia berhasil mengendalikan pergerakan Dimas. Dan dalam momen singkat, tangan Dimas akhirnya terkena air hujan. Sekejap setelah itu, Dimas langsung berteriak keras. Raut wajahnya berubah drastis. Dia terlihat kesakitan luar biasa, seolah tangannya ditusuk oleh sebuah tombak yang tajam. Tubuhnya langsung menegang. Doni terkejut bukan main melihat reaksi tersebut. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menarik tangan Dimas kembali menjauh dari hujan. Begitu tangannya terlepas dari air hujan, Dimas masih terengah-engah, nafasnya memburu, wajahnya pucat. Kini Doni benar-benar sadar apa yang dialami Dimas bukanlah hal yang biasa. Asu, sudah kubilang aku tidak bisa kena air hujan, bangsat, rang Dimas sambil memegangi tangannya yang kesakitan akibat terkena air hujan. Maaf Dim, gue cuma penasaran. Wah, kata lu mau cuma bercanda, sesal Doni yang langsung memapa Dimas masuk ke dalam ruangannya.
Dimas tampak sangat lemas. Entah kenapa, meskipun hanya terkena sedikit air hujan, dia terlihat menahan rasa sakit luar biasa. Merasa ada yang aneh, Doni segera memanggil Gembul. Doni kemudian menjelaskan situasi yang dialami Dimas. Setelah memahami keadaannya, Gembul langsung mendekati Dimas. Tanpa banyak bicara, dia mulai menerawang. Beberapa saat kemudian, wajah Gembul berubah serius. Dia merasakan sesuatu ternyata di dalam tubuh Dimas telah lama bersemayam sesosok makhluk halus yang bertujuan untuk mencelakainya. Tanpa membuang waktu, Gembul langsung meraga sukma dan memasuki alam gaib tempat makhluk itu berada. Di sana, Gembul melihat sosok yang sangat mengerikan. Wajahnya rusak, matanya merah menyala, aura gelap menyelimuti seluruh tubuhnya. Makhluk laknat, apa yang kamu perbuat di sini? Tanya Gembul. Shh, jangan ikut campur. Aku hanya diperintahkan oleh majikanku, jawab makhluk itu. Oh, siapa majikan kamu? Terus kamu diperintahkan untuk apa? Awalnya aku diperintahkan untuk membuatnya gila, tapi ternyata pemuda ini memiliki ilmu yang menjadi tameng penjaganya. Tapi aku tak ingin membuat kecewa orang yang memerintahkanku. Aku berupaya menyakitinya dan semesta membantuku. Oleh karena itu, setiap terkena air hujan dia akan merasakan seperti tertusuk pisau. Ungkap makhluk halus itu. Mendengar itu, Gembul tampak terkejut, namun ia segera menenangkan diri dengan tegas. Gembul menyuruh makhluk itu pergi. Setan, sekarang kamu minggat ke pemilik kamu sebelum kamu aku musnahkan, ancam Gembul. Shh, majikanku telah lama mati. Sekarang aku nyaman tinggal di tubuh pemuda ini. Lagi pula dia sendiri tidak pernah keberatan dengan keberadaanku karena dia sering berbuat maksiat dan tak pernah beribadah. Aku suka tinggal di sini, ujar makhluk tersebut. Mendengar jawaban itu, Gembul tidak punya pilihan. Matanya langsung terpejam, mulutnya mulai merapalkan doa. Perlahan, di genggaman tangannya muncul cahaya kecil seperti petir yang bergetar. Bismillahirrahmanirrahim, teriak Gembul sambil melepaskan senjata miliknya. Sekejap kemudian, cahaya itu berubah menjadi petir yang besar menyambar ke arah makhluk tersebut. Jedar! Sebuah gemuruh menggelegar, disusul jeritan keras dari makhluk itu. Namun, makhluk itu tidak hancur begitu saja. Tubuhnya terpental, lalu bangkit kembali dengan amarah yang lebih besar. Aura hitam di sekitarnya semakin pekat. Seketika, makhluk itu melesat cepat ke arah Gembul. Serangan demi serangan dilancarkan. Bayangan hitamnya bergerak liar, mencoba mencabik dan menembus pertahanan Gembul. Gembul bertahan. Dia menangkis, menghindar, dan sesekali membalas dengan pukulan energi yang keluar dari telapak tangannya. Pertarungan itu berlangsung sengit. Setiap benturan menghasilkan gelombang energi yang membuat ruang gaib itu bergetar. Makhluk itu ternyata sangat kuat. Beberapa kali Gembul terdorong mundur. Dia pun mulai kehabisan nafas. Namun Gembul tidak menyerah. Gembul kembali memejamkan mata, mengumpulkan seluruh tenaga dalamnya. Saat membuka mata, tatapannya berubah tajam. Dengan satu gerakan cepat, dia menerjang maju, tangannya langsung menangkap makhluk itu. Makhluk itu meraung, berusaha melepaskan diri, namun Gembul memperkuat cengkramannya. Doa-doa kembali dilantunkan dengan suara lantang. Cahaya terang muncul dari tangan Gembul, menyelimuti kepala makhluk itu. Makhluk itu menjerit semakin keras. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Retakan cahaya muncul di seluruh tubuhnya. Dan dalam satu ledakan energi, makhluk itu akhirnya hancur. Seketika, suasana menjadi sunyi. Gembul terdiam beberapa detik, nafasnya terengah-engah. Pertarungan itu menguras hampir seluruh tenaganya. Namun akhirnya, dia berhasil mengalahkan makhluk tersebut. Perlahan, Gembul kembali dari alam gaib. Di dunia nyata,
tubuhnya langsung melemah, namun wajahnya menunjukkan satu hal. Dimas akhirnya terbebas. Di situ, Dimas terlihat tidak sadarkan diri. Dia pingsan dalam keadaan duduk di atas kursi. Doni sigap menahan tubuhnya agar tidak terjatuh. Melihat Gembul yang telah kembali dari Meraga Sukma, Doni langsung bertanya dengan cemas. Bul, ini ngapain nih? Si Dimas bujuk dah, dia ujuk-ujuk pingsan begini. Gembul langsung menjelaskan semuanya kepada Doni mengenai sosok makhluk halus yang telah lama bersemayam di dalam tubuh Dimas. Lah terus ngapa dia sampai pingsan begini, Bul? Ini bingung, ini gue bagaimana? Tanya Doni lagi. Itu soalnya setan yang ada di dalam badannya udah hampir menyatu sama Mas Dimas, Bang. Ngilanginnya aja susah banget. Wajar kalau Mas Dimas sampai pingsan. Tenang aja, Bang, ntar dia juga sadar, ungkap Gembul. Benar saja apa yang dikatakan Gembul barusan. Tak lama kemudian, Dimas membuka kedua matanya. Saat sadar, Dimas langsung merasakan pegal-pegal di seluruh tubuhnya. Jancuk, kenapa aku jadi pegal begini? Keluhnya. Dah, lu jangan berdiri dulu. Istirahat dulu lu, perintah Doni. Don, kenapa aku bisa pingsan, Don? Tanya Dimas lagi. Bel, saya tahu tuh sini, Mas. Saud Doni. Kemudian, Gembul kembali menjelaskan kepada Dimas mengenai apa yang sebenarnya telah terjadi pada dirinya. Mendengar penjelasan Gembul, reaksi Dimas terlihat berbeda. Alih-alih terkejut, Dimas malah tersenyum sinis. Akhirnya, makhluk itu hilang juga. Jadi kutukan air hujan itu juga akan hilang, ucap Dimas. Makhluk itu? Jadi lu tahu kalau selama ini ada makhluk halus di badan lu? Tanya Doni penasaran. Ya tahulah, dia suka datang dalam mimpiku. Kadang dia juga jadi pembisikku kalau aku lagi ada masalah, ujarnya. Lah, lu bagaimana sih, Dim? Lah ada setan di badan lu malah didiemin, betah amat lu, saud Doni. Aku ini tidak seperti kamu, Don. Aku tidak pernah ibadah. Aku bingung mau minta tolong sama siapa. Dulu aku pernah coba buat ngusir makhluk itu, tapi gagal. Ya wis, aku terima aja kutukanku. Lagi pula, dia pernah nyelamatin aku. Aku itu hampir pernah mati beberapa kali, Don. Kamu nggak tahu aja, ungkap Dimas. Wah gak ngerti sama lu, Dim. Masa ada orang betah berteman sama setan? Gue mana ujubillah menjalik. Terus gue mau tanya, dari kapan lu tahu kalau ada setan di badan lu? Tanya Doni. Pas umurku 8 tahun, Don. Karena aku merasakan kutukan tidak bisa kena air hujan. Pas umurku segitu, makhluk itu yang ngasih tahu aku kalau dia membuat aku tidak bisa terkena air hujan. Soalnya kalau aku terkena air hujan, rasanya itu seperti terkena tombak, Don. Sakit tepol. Gak kuat aku, ungkap Dimas menceritakan masa lalunya. Nah terus, tuh makhluk kagak ngasih tahu siapa yang ngirimin dia? Tanya Doni lagi. Ya enggak lah. Awalnya makhluk itu selalu nakut-nakutin aku, Don. Muncul di mimpi. Kalau aku lagi sendirian, dia suka bisik-bisik di kuping. Pokoknya kateli. Tapi lama-lama aku jadi terbiasa. Malahan kalau nyawa aku terancam, dia yang ngasih tahu aku, ungkap Dimas yang membuat Doni terkejut. Mendengar itu, Gembul menanggapi ucapan Dimas. Ya terang aja, majikan sebelumnya udah mati. Dia itu udah nganggap Mas Dimas majikannya sendiri. Soalnya kalau Mas Dimas meninggal, dianya ikut binasa. Terus kenapa ya ada orang yang ngirimin lu begituan? Tanya Doni. Don, papiku itu punya banyak musuh. Mungkin itu dari musuh-musuh papi. Tapi pas aku dewasa aku sadar kalau musuhku itu bukan dari luar aja, tapi juga dari dalam lingkungan keluarga. Papiku itu anak tertua. Dia yang diwarisi untuk menjalankan perusahaan punya Eyang. Maka dari itu, adik-adiknya itu ngiri sama papi. Ditambah, pas papi sakit dia langsung nunjuk aku buat mimpin perusahaan. Makanya banyak anggota keluarga yang lain yang gak suka sama aku, ujar Dimas panjang lebar. Gua agak nyangka, Dim. Hidup lu penuh sama polemik. Yang sabar lu ya. Yang penting masalah lu atu-atu udah beres. Kalau lu dapat masalah lagi, lu kudu ngabarin gua bakal bantuin lu, ujar Doni tulus. Terima kasih, Don, saud Dimas terharu. Keesokan harinya, Dimas pun harus pulang ke Surabaya. Terang saja karena dia sudah 5 hari tinggal di Jakarta dan pekerjaannya sudah menumpuk menunggu. Di rumah, suasana terasa berbeda. Mas Zubaida tampak sedih karena masih belum rela ditinggal oleh Dimas. Saat itu,
Baba Maun dan Cing Lela, adik dari Mas Zubaida, juga sudah berada di sana. Cing Lela baru sempat datang hari itu untuk menemui Dimas. Seperti Mas Zubaida dan Baba Maun, dia terlihat sangat terharu saat pertama kali melihat Dimas. Ya Allah, Tong, mirip banget loh Mas Doni. Maaf ya, Cing baru bisa datang. Soalnya kemarin-kemarin Cing gak enak badan, ujar Cing Lela. Iya, gak apa-apa Cing, sahut Dimas. Oh iya Tong, ngomong-ngomong, lu udah punya pacar apa belum? Mau kagak Encing jodohin sama anaknya temen Encing? Dia untuk kerjanya perawat. Nah, kan enak tuh. Nanti kalau lu lagi sakit, adanya ngerawat, ujar Cing Lela lagi. Mendengar itu, Mas Zubaida langsung menyela. Lela, lu baru ketemu, main jodoh-jodohin aja anak gua. Dimas hanya tersenyum menanggapi percakapan itu. Di sudut ruangan, terlihat beberapa oleh-oleh yang telah disiapkan. Beras dodol, 3 ikat petai, ikan asin, dan berbagai makanan khas Betawi yang telah dibungkus rapi untuk dibawa Dimas ke Surabaya. Tong, ini oleh-oleh bakal lu ya. Lu baik-baik di jalan. Iya, lu nyetirin diri ke Surabaya ya Tong ya? Tanya Mas Zubaida. Oh enggak Mak, Dimas naik pesawat. Ini kan mobil charteran. Nanti di bandara diambil sama orang rentalnya, jawab Dimas. Hah? Naik pesawat? Landon, kalau begitu mah kita anterin aja si Dimas nyok sampai bandara, ujar Mas Zubaida yang seketika melempar pandangannya pada Doni. Doni pun terlihat keberatan. Ya elah mak, ini kan si Dimas pengen balik ke Surabaya, bukannya pengen naik haji. Masa iya kita anterin dia ke bandara? Ntar juga kalau dia ada urusan di Jakarta, dia bakal balik lagi kemari. Ya mak, gak usah. Dimas bakal sering kesini kok. Wong Dimas suka ada pertemuan di Jakarta, sahut Dimas. Ya udah dah, kalau begitu lu hati-hati ya Tong di jalanan. Jangan lupa kabarin mak udah sampai, ujar Mak Zubaida dengan wajah yang masih menyimpan kesedihan. Beberapa saat kemudian, Dimas pun benar-benar berpamitan. Dia menyalami satu persatu orang yang ada di rumah itu. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Dimas merasakan hangatnya keluarga yang utuh. Sementara itu, Doni dan Gembul terlihat berdiri di dekat pintu, memperhatikan kepergian saudara baru mereka. Don, berkabar ya? Jangan lupa, kalau ada cewek manggil-manggil kamu pakai nama aku, berarti itu cewekku. Jangan kamu sikat ya. Ledek Dimas. Menganggap lu apa? Wek lu, sahut Doni sewot. Bercanda aku Don. Oh ya Bul, makasih ya sudah nolongin aku. Nanti kalau aku butuh bantuan kamu mau kan datang ke Surabaya? Tanya Dimas. Insya Allah Mas Dimas. Pokoknya Mas Dimas kalau ada apa-apa hubungin saya atau Bang Doni. Kita siap kapan aja, sahut Gembul. Setelah berpamitan kepada Doni dan Gembul, akhirnya mobil yang dikemudikan Dimas perlahan menjauh dari rumah. Dan di balik perpisahan itu, tiba-tiba Gembul berbisik pada Doni. Bang tahu nggak Pak? Ngapa Bul? Tanya Doni. Itu si Dimas Bang, punya tenaga dalam persis kayak Abang. Oh, yang boneng lu. Bener Bang, pas yang ngobatin dia bisa ngerasain tenaga dalam itu Bang. Ya udah dah, lu diem aja, jangan kasih tau dulu sama dia. Dan nanti dia pakai bakal yang kagak-kagak lagi. Dia kan masih labil Bul, perintah Doni. Oh, ya udah. Ya Bang, satu lagi Bang, itu barang-barang yang dibawa Dimas apa bisa masuk ke pesawat ya Bang? Kan banyak banget tuh barangnya Bang, mana ada peti sekali lagi? Tanya Gembul. Udah, yang pasti ntar si Dimas kencingnya bakalan bawa pete, mabok-mabok udah tuh yang di rumahnya. Ucap Doni sambil tertawa lepas. Selesai. Keren banget ini kisah warung kopi Bang Doni kali ini. Dan dapat banget ya kekeluargaannya dari Dimas. Dan sebenarnya Dimas dan Doni ini nih satu tipe nih, dia kembaran sih ya, jadi satu tipe. Bagaimana dia nggak mau kalah modelannya nih. Dan ya itu seperti kata Gembul, kali ini Doni mendapat lawan yang sepadan. Selama ini kan yang jadi timpalannya Gembul terus tuh ya. Bagaimana di sini juga ternyata ketakutannya Dimas terhadap air hujan ini bukan, tadinya saya pikir fobia ya, sempat kesel tuh sama Doni itu. Karena gini teman-teman, nggak boleh ya. Misalkan ada orang fobia sama kecoa misalkan, terus kecoanya kita bawa, kita deketin dia, apalagi kita sampai tempelin, wah ini karena ini akan berbahaya bagi kesehatan mental si penderita fobia tersebut. Namun ternyata di sini
bukan masalah fobia hujan. Ternyata di dalam tubuhnya Dimas ini bersemayam sesosok makhluk mengerikan, yang mana awalnya di sini adalah pamannya mengirimkan santet kepada Dimas ketika dia berumur 8 tahun. Tapi di situ seperti ada tameng masuk. Jadi kirimannya masuk, makhluknya masuk, tapi tidak bisa melukai Dimas. Sampai pada akhirnya makhluk ini nyaman berada di situ. Dia tidak menyakiti, justru menjadi kayak majikan ya, karena kan dukunnya setelah itu meninggal tuh, jadi dia menetap di situ, bahkan sering membantu Dimas dalam urusan-urusan apapun itu, termasuk keselamatan nyawanya. Jadi kayak apa ya, Dimas juga udah nyaman bersama dengan makhluk itu, tapi di sini dia takut sama air hujan. Wah, untung ada Mas Gembul ya kan, langsung dia meraga sukma, selesai udah makhluk receh ya kan, kata Mas Gembul. Keren pakai banget di sini. Akhirnya Dimas juga pulang ke kampung halamannya di Surabaya. Waduh, sedih banget pasti Mas Zubeda ya teman-teman ya. Apalagi Doni, cuma Doni pasti ngumpetin aja tuh. Dan di sini, wah saya berharap banget nih suatu saat bisa kembali lagi nih ya Dimas dan berduet bersama Bang Doni, karena keren banget di sini pasti Doni dan Dimas 2D. Waduh, keren pakai banget. Nggak sabar lagi nunggu kelanjutan kisah dari warung kopi Bang Doni, dan bagaimanakah nasib Kamira dan juga Pak Cik Rahman ya kan, apakah masih akan ada lagi? Yang pasti teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk minggu depan. Buat Mas Dani SBR, terima kasih banyak, kisahnya keren pakai banget, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya dari Bang Doni. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga jangan lupa diklik ya, agar video ini bertambah viral. Dan bisa dibantu juga untuk di-share link videonya ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.